Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, bukakanlah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Tertulis demikian, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Saudara yang dikasih Tuhan, Robert Oppenheimer adalah salah seorang supervisor yang mengawasi pembuatan bom atom yang pertama. Dalam sebuah pertemuan di Komite Kongres, sebuah pertanyaan diajukan kepadanya. Apakah ada sistem pertahanan yang dapat menangkal bom atom? Robert kemudian memandang orang-orang yang hadir di situ dan menjawab, "Ada, yaitu perdamaian." Saudara yang dikasih Tuhan, penangkal kejahatan adalah kebaikan. Penangkal permusuhan adalah perdamaian. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh darah salib Kristus. Dan di Efesus 2 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa perseteruan kita dengan Allah telah diperdamaikan oleh salib, yaitu pengorbanan Kristus. Sebagai akibat dari perdamaian ini, saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan kedamaian dengan Allah itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tidak lagi hidup dalam permusuhan, tapi dalam perdamaian dengan sesama kita. Kolose 3 ayat 15 ini mengatakan, agar damai sejahtera Kristus hendaknya memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi orang-orang yang percaya. Damai Kristus ini, saudara, hendaknya mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, gereja, pelayanan, dan di mana saja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada saja tantangan yang mencoba untuk mengganggu kedamaian hati kita. Tapi kita perlu ingat, saudara, bahwa damai sejahtera kita bukan dari dunia ini, melainkan dari Tuhan. Jadi damai sejahtera kita tidak dipengaruhi oleh situasi dunia atau keadaan apapun yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di rumah, di kantor, atau di lingkungan kita ada situasi yang mengganggu suasana hati kita, ingatlah kembali untuk tetap ada dalam kuasa damai Kristus. Berita-berita yang kita baca bisa mempengaruhi kedamaian hati. Tapi ingat kembali, saudara, agar kuasa damai Kristus selalu memerintah hati kita. Dari Kolose pasal 3 ayat 12-17, kita diajarkan untuk hidup dalam perdamaian dengan sesama kita. Dengan cara, pertama, sabar terhadap orang lain. Yang kedua, mengampuni orang lain. Jangan ada dendam, jangan simpan kepahitan, tapi ampuni saudara. Yang ketiga, mengasihi satu sama lain. Mungkin secara manusia kita tidak bisa mengasihi, tapi oleh kuasa kasih Kristus kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Yang keempat, saudara, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Dan yang kelima, saudara, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan yang membangun orang lain, serta perkataan-perkataan yang memuji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah malam ini kita mengizinkan agar damai sejahtera Tuhan Yesus terus memerintah dalam hati kita,
agar hidup kita dipenuhi dengan damai dan sukacita, serta kebahagiaan dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang senantiasa diperintah oleh damai sejahtera-Mu. Kadangkala ya Tuhan kami lupa, dan kami hanyut dalam situasi yang membuat kami emosi, kehilangan damai sejahtera, sehingga tidak ada sukacita dan kedamaian dalam kehidupan kami. Tapi saat ini ya Tuhan kami sadar bahwa kami perlu untuk selalu membiarkan hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Damai yang daripada-Mu Tuhan, damai sorgawi itu memerintah dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat sabar terhadap sesama kami, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, mengasihi semua orang, menjaga hati kami tetap damai, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan yang membangun sesama kami, serta perkataan-perkataan yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami tidak mau kehidupan kami dipenuhi dengan pertengkaran dan permusuhan, tapi kami rindu ya Tuhan, supaya kehidupan kami selalu diwarnai dengan damai sejahtera-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan perdamaian, dan terlebih di antara sesama kami, saudara-saudara seiman, supaya kami senantiasa hidup dalam kasih dan persatuan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuasailah hati kami, penuhilah dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami kembali akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam hari ini. Berkati kami dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai melayani Tuhan, memuliakan Tuhan lewat segala apapun yang menjadi aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala perkara dalam hidup kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau memelihara kami dan Engkau menyediakan pertolongan serta apapun yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.